Halo teman-teman semuanya, lensa untuk kamera full frame itu jarang yang ukurannya compact. Kalaupun ada, komprominya akan sangat besar. Misalnya, bukaan lensa itu akan sangat kecil dan jarak fokal lensanya itu gak umum. Tapi belakangan mulai muncul lensa pancake yang compact banget untuk kamera full frame. Dan ringan sekali, hanya 163 gram. Lensa ini dari SG Image yaitu 35mm f2,2 sudah dengan autofocus. Versi lensa 35mm f2,2 yang saya pegang ini adalah versi untuk kamera Sony E-mount. Tapi lensa ini juga tersedia untuk sistem kamera mirrorless lainnya seperti Nikon Z dan juga L-mount. Nah, untuk review kali ini saya pasang lensa ini ke Sony Alpha 75. Ngomong-ngomong, warna lensa ini ada dua. Yang saya pegang ini adalah versi silver atau perak. Ada juga yang versi hitamnya. Secara desain, ukuran lensa ini sebenarnya sangat compact. Sebesar lensa SG Image 25mm f1,8 untuk kamera APS-C yang duluan sudah populer banget. Lenshoot bisa dibeli secara terpisah atau ada juga toko yang mempaketkan lensa ini bersama dengan lenshoot dan tutupnya. Kalau teman-teman perlu pakai filter bersama lenshoot, teman-teman perlu filter yang sangat tipis atau istilahnya ultra slim atau ultra thin. Amannya teman-teman pakai filter yang dibuat SG Image juga. Kualitasnya itu 99,9%. Jadi nyaris tidak mengurangi cahaya yang masuk ke dalam lensa dan kualitas gambarnya tetap bagus. Lenshoot ini berbahan logam, warnanya sama dengan bodi lensanya dan juga sudah ada tutupnya sekalian. Di bodi lensa ada manual focus ring dan USB port untuk firmware update. Lensa ini sayangnya tidak weather shield, jadi teman-teman harus hati-hati saat menggunakan lensa ini di kondisi hujan atau badai debu. Sebelumnya saya menggunakan lensa 35mm di kamera Lumix L-mount buat traveling ke Jepang. Untuk versi Sony ini, saya akan gunakan untuk foto potret. Biasanya untuk foto potret, saya lebih menyukai menggunakan lensa yang standar atau telefoto. Seperti lensa ekuivalen 50mm atau 85mm. Lensa 35mm itu saya rasa agak sedikit lebih lebar untuk potret. Terutama untuk setengah badan atau close up kepala dan bahu saja. Jadi kali ini saya akan mengambil foto satu badan dan juga beserta lingkungannya. Lensa ini kompatibel dengan sistem autofokusnya Sony, seperti deteksi wajah dan juga mata. Secara umum, kinerja autofokusnya itu lancar dan juga mulus. Hanya di beberapa kondisi yang sulit, seperti saat subjek itu backlit, di mana cahaya matahari itu sangat kuat di belakangnya, lensa ini kadang-kadang menjadi ragu ya, dan juga hasilnya tidak fokus. Meskipun kamera sudah bisa mendeteksi wajah dan juga mata ya, ada indikasi kotak hijaunya. Tapi hasilnya bisa jadi belum fokus. Jadi saran saya di kondisi pencahayaan sulit, misalnya kontras rendah, low light, teman-teman perlu cek lagi apakah gambar kalian sudah fokus 100% atau belum. Mudah-mudahan SG Image ini terus mengembangkan firmware-nya supaya lensa ini makin bagus performa autofokusnya di berbagai kamera Sony dan juga yang lain. Secara kualitas gambar, di kamera full frame 33 megapiksel ini, kualitas gambar di bukaan terbesarnya di f2,2 menurut saya sudah tajam, terutama kalau subjeknya di bagian tengah. Tapi kalau foto subjeknya agak dekat, ruang tajamnya atau depth of field-nya itu sangat tipis. Jadi f2,8 sepertinya lebih aman untuk itu. Untuk foto close up, lensa ini bisa fokus sedekat 35 cm dari kamera. Jadi cukup aman untuk foto potret atau untuk foto produk still life seperti makanan. Untuk bagian blur-nya atau bokehnya, saya menilai kualitasnya sangat mulus dan juga kesannya alami sekali, tidak berlebihan, tapi cukup memberikan kesan 3 dimensi.
Jadi dari pengalaman saya bisa menyimpulkan bahwa lensa dari SG Image ini 35mm f2,2 meskipun sangat kompak dan juga harganya terjangkau, mampu menghasilkan gambar yang tajam dan kualitasnya alami. Tapi jelas ada sedikit kompromi untuk mendapatkan ukuran sekompak ini. Misalnya bukaannya f2,2 bukan f1, ya. Nah, selain itu, sistem autofokusnya itu belum sempurna, terutama di kondisi yang sulit ya, seperti low light, backlit, dan juga kurang ideal untuk motret subjek yang bergerak cepat. Meskipun demikian, f2,2 di kamera full frame menurut saya sudah cukup banget ya depth of field-nya untuk kebanyakan kondisi yang kita hadapi. Malah saya sering menutup sedikit ke f2,8 untuk mendapatkan ruang tajam yang lebih merata. Dan kemudian kalau teman-teman biasanya menggunakan kamera APS-C, f2,2 di full frame itu depth of field-nya itu kurang lebih ekuivalen dengan sekitar f1,4 sampai f1,5 di sistem kamera APS-C. Jadi secara teknis 35 f2,2 ini lebih bokeh daripada 25mm f1,8 untuk kamera APS-C. Lensa ini cocok dipasang di kamera mirrorless yang full frame maupun yang APS-C. Tapi menurut saya lebih optimal kalau kita pasang di full frame, terutama kamera yang bergaya rangefinder yang compact banget seperti seri Sony Alpha 7C atau Sony FX. Nah, itu akan cakep banget karena ukurannya sama-sama compact. Tidak memberatkan saat kita bawa jalan-jalan dan saat kita pakai untuk travel atau street photography. Lensa ini juga bisa dipasang dan digunakan di kamera APS-C-nya Sony, seperti Sony Alpha 6000-an atau Sony ZV-E10. Tapi kalau kalian cuma punya kamera APS-C, menurut saya mendingan teman-teman memilih yang SG Image 25mm f1,8 yang sudah saya review di channel ini juga. Kalau teman-teman ingin lihat lebih banyak contoh foto dan juga karakter dari lensa SG Image 35mm ini, teman-teman juga bisa nonton review lensa SG Image 35mm di kamera Lumix S9 yang L-mount. Bagi teman-teman yang ingin memperoleh atau membeli lensa ini, silakan cek di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video review lensa berikutnya. Oke? Bye-bye.